kitab taklim yang dikarang oleh ulama masyhur Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi beliau itu adalah ulama bermazhab Hanafi. Nanti akan kita temui dalam kitab ini corak pemikiran mazhab Hanafiyah. Jadi ada pembedaan antara misalnya fardu dengan wajib, nanti dibedakan di dalam kitab ini. Dan beberapa kutipan beberapa ulama yang tidak sedikit ulama dari mazhab Hanafi. Dan ada sedikit dari mazhab Syafi'i juga, kutipan dari ulama mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i nanti kita ketemui. Jadi kita membahas kitab ini tidak lama, paling tidak kita membahas sampai 20 menit saja, tidak terlalu lama lah, tidak sampai 1 jam. Jadi yang pertama, beliau ini adalah ulama yang hidup pada zaman kemunduran dinasti Abbasiyah, ya. Jadi tidak banyak yang menceritakan tentang biografi dari Syekh Az-Zarnuji. Jadi Az-Zarnuji itu adalah penisbahan dari suatu tempat. Kalau sekarang bisa dikatakan sebagai Turkistan. Nanti ada tempat yang bernama Zarnuj. Lalu dari penulis sendiri, Syekh Imam Zarnuji, kitab ini berisi mengenai adab atau etika dalam menuntut ilmu. Ini sangat digemari dalam beberapa kalangan, termasuk dalam dunia barat, dan hampir semua pesantren di Indonesia membahas tentang kitab ini. Jadi mari kita bersama-sama, sebelum kita membahas kitab ini, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddala bani Adam. Alladzi faddala bani Adam, yang telah mengutamakan umat manusia. Jadi seluruh makhluknya Allah, yang paling diutamakan adalah manusia, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Jadi Allah mengutamakan umat manusia, meninggikan derajat umat manusia, Bani Adam maksudnya itu, bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Jadi selagi masih ada ilmu, manusia itu mulia derajatnya. Maka kita sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu tentang ilmu. Apa sih ilmu itu? Ya, kalau dalam dunia akademik, kita biasa menemui terma-terma atau diksi tentang ilmu pengetahuan. Jadi kita membahas tentang ilmu. Apa sih bedanya ilmu dengan pengetahuan? Atau bedanya ilmu dengan ilmu pengetahuan? Jadi terma ilmu pengetahuan sendiri sebenarnya agak rancu untuk digunakan. Jadi yang lebih tepat adalah ilmu dan pengetahuan. Sebenarnya ilmu dan pengetahuan merupakan sesuatu yang berbeda, maka harus kita bedakan. Ilmu sendiri kalau diibaratkan adalah mangga dan pengetahuan adalah buahnya, buah. Jadi ilmu pengetahuan adalah buah mangga. Mangga untuk ilmu
dan buah untuk pengetahuan. Jadi maksudnya adalah ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi ilmu itu lebih spesifik. Jadi saya kasih contoh ya. Kita amat berlebihan ketika menyebut beberapa menggunakan istilah ilmu. Misalnya ilmu santet. Nah, ilmu santet lalu apa lagi? Ilmu ramal. Jadi mungkin itu bisa disebut sebagai pengetahuan. Ya, bisa disebut sebagai pengetahuan. Bisa, tapi terlalu berlebihan ketika disebut sebagai ilmu. Karena ilmu itu jika kita merujuk pada kamus Oxford, ilmu itu diterjemahkan sebagai sains. Sains adalah systematic knowledge. Jadi suatu pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristiknya adalah sistematis dan tentunya lahir ketika ada metode. Dan ukuran kebenarannya itu jelas ya. Misalnya ilmu matematika itu jelas sekali metodenya, jelas sekali alat ukurnya. Lalu ilmu apa misalnya? Biologi, fisika, kimia. Lalu ilmu apa lagi? Ilmu sosial misalnya, ilmu sosial, humaniora dan sebagainya. Lalu dalam falsafah Jawa lebih menarik lagi, sesuatu yang disebut ilmu itu adalah ilmu itu kelakon kanthi laku. Jadi sesuatu bisa disebut dengan ilmu jika ada laku, ada lakunya. Jadi ada suatu tindakan atau pengamalan dari ilmu tersebut, itu bisa disebut sebagai ilmu. Itu dalam falsafah Jawa. Ya, maka ilmu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya adalah science. Dalam bahasa Latin scientia, dalam bahasa Jerman bisa disebut sebagai Wissenschaft. Lalu dalam bahasa apa lagi? Belanda disebut sebagai Wetenschap. Ilmu sifatnya adalah ilmiah. Ilmu sifatnya adalah ilmiah. Diterjemahkan menjadi sains yang mempunyai sifat saintifik. Jadi bisa kita gunakan pada beberapa pengalaman, misalnya kamu itu kok tidak ilmiah sekali sih. Misalnya seperti itu, kita berdialog dengan seseorang, kamu nggak ilmiah sekali, pendapatmu tidak ilmiah. Jadi maksudnya pendapatnya tidak berdasarkan ilmu. Jadi ukurannya tidak jelas, ukuran kebenarannya tidak jelas, hanya berdasarkan pada emosi. Makanya disebut sebagai tidak ilmiah, karena ukuran kebenarannya tidak jelas. Itu yang disebut sebagai ilmu dalam dunia akademik. Lalu dalam kitab ini nanti kita akan menemui hakikat ilmu itu apa sih? Jadi ada di pembahasan setelah mukadimah. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas tentang hakikat ilmu. Nanti seperti apa? Lalu selanjutnya Faddola bani Adam bil ilmi wal amal. Jadi yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai amal. Ya. Menurut beberapa ulama berpendapat bahwasanya amal itu adalah suatu daya yang bisa kita salurkan untuk bertindak sesuatu. Jadi kita bisa menggunakan terma-terma. Ada dikotomi antara amal baik dan amal buruk. Jadi mungkin amal baik itu adalah daya kita
atau segala daya atau energi yang kita salurkan ke dalam hal-hal yang buruk, maka bisa disebut dengan amal buruk. Dan begitu pula dengan hal-hal yang sebaliknya, bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Lalu selanjutnya kita baca ala jami'il alam, atas seluruh alam. Jadi manusia bisa melampaui seluruh alam dengan ilmu dan amal. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wassalatu ala Muhammad, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, pemimpin bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ya, bangsa Arab itu ya orang-orang pribumi Arab itu. Dan bangsa Ajam adalah bangsa-bangsa non-Arab. Seperti kita sendiri yang hidup di Indonesia, di Nusantara. Kita disebut sebagai bangsa Ajam. Pada dasarnya Nabi Muhammad itu tidak pernah mencontohkan untuk bersikap rasis. Karena ada dalam sejarah Nabi Muhammad justru dekat dengan orang-orang Ajam. Orang-orang Ajam itu ya orang-orang asing kalau kita sebut ya, orang-orang non-Arab. Misalnya siapa? Misalnya adalah Bilal, yang pada dasarnya beliau itu mantan budak dari Afrika. Jadi beliau itu disebut sebagai orang Ajam. Dan ada lagi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau dari Persia, bukan Arab. Maka para sahabat lainnya, apakah mereka iri lalu mengatakan, oh Nabi Muhammad itu ternyata pro asing? Ya kan tidak juga. Itu terlalu berlebihan. Jadi Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan antara ras Arab itu harus lebih mulia. Oh, enggak seperti itu. Karena pernah diriwayatkan bahwasanya golongan Bani Arab itu tidak lebih mulia daripada golongan Ajam. Dan yang kulit merah tidak lebih mulia daripada kulit hitam. Yang membedakan mereka itu terletak pada ketakwaannya saja. Jadi pada ketakwaan itu adalah pola ukurnya yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada isu rasis itu saya rasa kampungan sekali. Isu anti asing, asing atau apa itu. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu tidak anti asing sebenarnya. Jadi sesuatu yang dari asing atau orang-orang asing asal mempunyai potensi, Nabi Muhammad tentu saja memberdayakan mereka. Ya. Biasanya ini digunakan untuk isu-isu dalam politik kita itu. Misalnya ada orang yang ingin nyalek di daerah Jawa, padahal orang tersebut bukan orang Jawa. Ya nanti bisa dipermasalahkan yang seperti itu ya. Jadi kalau ada orang atau sekelompok yang membuat isu-isu tersebut, isu anti asing, isu rasis ya, itu sebenarnya tidak ada contohnya. Nabi tidak memberikan contoh seperti itu. Lalu selanjutnya wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ya nabi il ulumi wal hikami, ya nabi yang menjadi sumber-sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'du,
Setelah ungkapan di atas, wa ba'du, falamma ra'aitu katsiran. Aku telah memperhatikan banyak para katsiran min tulabil ilmi. Banyak para tolabil ilmi, para penuntut ilmu fi zamanina. Pada zaman kita, maksudnya pada zaman Syekh Azhar Muji, yajiduna ilal ilmi, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Akan tetapi wala yasilun, mereka tidak mendapatkan esensi dari ilmu yang mereka pelajari, au mimma naf'ihi, atau dari kemanfaatannya, wasamarotihi, dan buah-buahnya ilmu. Wahiyal amalu bihi, yaitu berupa pengamalan dari ilmu yang telah dipelajarinya. Wa nasyru, dan menyebarkannya. Sudah susah-susah, capek-capek menuntut ilmu, tapi tidak mendapatkan esensi dari ilmu tersebut, tidak mendapatkan buah dari ilmu, apalagi mau untuk menyebarkannya saja tidak mau, ya. Yuhramuna, hal tersebut terjadi karena tertutupi, lima anahum, karena mereka akhtau, salah torik, toroikohu, salah pada toroikohu, jalurnya, wadaroku syaroitohu, dan meninggalkan syarat-syaratnya. Jadi dalam menuntut ilmu tentu saja ada syarat-syaratnya. Ketika syarat-syaratnya ditinggalkan, nanti tentu saja tidak mendapatkan manfaat atau buah-buahnya ilmu. Wa kullu man, dan setiap orang akhta'at tariqa, yang salah jalan, maka ia dhalla, ia tersesat. Wala yanalul maqsud, dan ia tidak akan mendapatkan maksud atau harapan yang ditujukan. Qalla au jalla, baik sedikit maupun banyak, maka aradtu ahbabtu, maka aku dengan senang hati. Maksudnya penulis kitab ini, penulis kitab ta'lim, dengan senang hati an ubayyina lahum, ingin menjelaskan kepada mereka, kepada para penuntut ilmu, tariqat ta'allumi, cara atau metode dalam mencari ilmu, ala ma ra'aitu fil kutub. Jadi penulisan kitab ini berdasarkan pada atau bersumber atau mempunyai referensi dari beberapa kitab yang telah penulis baca. Ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu, dan aku telah mendengarkan atau mendapatkan nasihat min asatidzi ulil ilmi wal hikami, dan aku telah mendengar nasihat dari guru-guruku. Jadi kitab ini tidak ngawur penulisannya, sumber-sumbernya jelas dari beberapa kitab. Jadi pada zamannya, pada zaman Syekh Azhar Muji, beliau telah mengajari kita. Jadi ketika mengambil suatu informasi, kita sudah selayaknya mencari informasi yang sumbernya kredibel dari guru-guru yang ahli ilmu dan hikmah, yang sudah teruji keilmuannya. Ini pada zaman saat itu sudah ketat sekali dalam pencarian ilmu, pencarian informasi. Jadi tradisi seperti ini
paling tidak ada penerusnya. Ya biasanya di kampus-kampus kan seperti itu. Ketika membuat misalnya karya tulis ilmiah ya, paling tidak harus mempunyai referensi dari buku-buku yang kredibel. Lalu selanjutnya kita sampai kalimat yang mana ini? Roja'ad du'ai li minar raghibin, dengan mengharapkan doa li minar raghibin, dari orang-orang yang mencintai ilmu. Jadi penulis ini mempunyai harapan agar mendapatkan doa dari para pembaca-pembacanya ya. Fihil mukhlasin, merekalah orang-orang yang dibersihkan hatinya. Bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin, agar mendapatkan keuntungan dan keselamatan fi yaumiddin, di hari akhir nanti. Ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Jadi kitab ini ditulis ba'da mastakhartullah ta'ala fi, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Berupa apa? Berupa sholat istikharah. Jadi banyak para ulama-ulama kita menulis kitab itu sebelumnya melakukan sholat istikharah terlebih dahulu. Jadi dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan sholat istikharah. Jadi dalam banyak hal, tidak selalu dalam hal misalnya mencari jodoh sholat istikharah, memilih pasangan sholat istikharah, termasuk dalam menulis kitab ya. Ingin memilih sesuatu, memilih jenjang pendidikan, memilih jurusan, memilih ilmu yang akan dipelajari, baik sekali itu tradisi sholat istikharah. Wasamaituhu, dan aku memberikan nama kitab ini Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allumi wa ja'altuhu fusulan, yang terdiri dari beberapa fasal. Yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, pasal yang menerangkan tentang hakikat ilmu, wal fiqhi, dan fikih, wa fadlihi, dan keutamaan fikih. Lalu selanjutnya faslun akhir, yang kedua, faslun fin niyati fi hali ta'allumi, fasal yang menerangkan tentang niat dalam mencari ilmu. Lalu selanjutnya pasal yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wassabati, pasal yang menerangkan tentang tata cara memilih ilmu, wal ustadzi, dan guru, wasyariki, dan teman, wassabati, dan ketekunan. Jadi dalam memilih suatu ilmu itu ada tata caranya. Jadi ada pertimbangan. Kalau dalam kitab ini nanti akan dijelaskan suatu ilmu yang paling utama adalah ilmu fikih. Jadi paling tidak kita tahu dasar-dasar dari ilmu fikih. Misalnya ilmu tentang sholat. Sebagai muslim tentu saja kita harus tahu ya ilmu tentang sholat. Ilmu tentang sholat biasanya anak SD kelas 1 itu sudah diajari tentang akidah ya, tentang rukun iman, rukun Islam. Kelas 2 nanti diperkenalkan tentang sholat dan wudhu. Di kurikulumnya ada. Ya saya tahu karena pernah mengajar di SD juga ya. Dan memilih guru, wal ustadzi wasyariki, dan teman.
Teman maksudnya teman yang seperti apa ya? Teman bisa dibedakan antara teman baik, teman akrab, atau teman hanya sekedar kenal ya. Karena seperti ini, teman itu sangat mempengaruhi di kehidupan kita juga. Bagaimanapun kualitasnya, kita ibaratkan misalnya dengan kayu jati ya. Kayu jati itu dikenal sebagai kayu yang berkualitas, kayu yang keras, yang awet. Ketika mencari teman, ketika kayu jati berteman dengan kayu bakar, ya nanti hasilnya kayu jati nanti ikut-ikutan masuk ke jadi kayu bakar juga, ikut-ikutan nanti akan dibakar. Nilainya pun nanti akan sama dengan nilai kayu bakar. Misalnya punya teman misalnya tukang nyebar hoax, misalnya di medsos ya, saking banyaknya teman yang kegiatannya itu aja, nyebar hoax, nyebar provokasi, nanti ya lama-lama jadi ikut seperti itu. Ya makanya pilihlah teman yang nanti di kitab ini nanti akan dijelaskan secara panjang lebar. Memilih teman paling tidak ya yang berilmu, memilih teman yang mempunyai sifat wirai, memilih teman yang sedikit bicara, tidak banyak ngomong, maksudnya seperti itu. Lalu pasal yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal yang menerangkan tentang cara memuliakan ilmu wa ahlihi dan guru. Pasal yang kelima, faslun fil jiddi wal muwadhabah wal himmah. Pasal yang menerangkan tentang kesungguhan dan istiqomah, wal himmah dan cita-cita. Lalu pasal yang keenam, faslun bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibi. Pasal yang menerangkan tentang tata cara memulai pelajaran, memulai menuntut ilmu, wa qadrihi dan ukuran, wa tartibi dan urutannya. Lalu yang ketujuh, faslun fit tawakkul. Faslun yang menerangkan tentang tawakal. Lalu pasal yang ke-8, faslun fi waqti tahsili. Pasal yang menerangkan tentang waktu-waktu yang produktif. Waqti tahsili, waktu-waktu yang produktif dalam mencari ilmu. Lalu pasal yang ke berapa ini? 10. Pasal yang menerangkan tentang faslun fil istifadati, mencari tambahan ilmu. Pasal yang 11, faslun fil wara'i halat ta'alum. Pasal yang menerangkan tentang sikap waro dalam menuntut ilmu. Sikap waro itu sikap hati-hati atau menjaga diri dari sesuatu yang makruh, yang subhat, apalagi yang haram. Lalu yang ke-12, faslun fima yurisul khifdha wan nisyan. Pasal yang menerangkan tentang perkara yang menguatkan hafalan dan melemahkannya. Jadi kenapa kok bingung? Ya, biasanya ada beberapa pembelajar yang bingung, kenapa kok saya mudah lupa. Nah, di sini dijelaskan secara panjang lebar dan beberapa cara agar memperkuat hafalan. Lalu pasal yang ke-13, faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu.
pasal yang menerangkan tentang perkara yajlibur rizqo, yang dapat mempermudah datangnya rizki, dan perkara yang dapat memperpanjang umur dan mengurainya. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada zat yang menolongku illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya lah aku berserah diri, wa ilaihi unib, dan aku kembali. Jadi cukup di sini. Ini sudah beberapa menit ini. Sudah 20 menit lebih ya. Jadi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan nilai-nilai dari tadi yang telah kita kaji. Wassalamualaikum